Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftahur Rahmah, mahasiswi tingkat akhir Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, akan presentasi tentang penelitian yang saya angkat dengan judul Pengaruh Rasa Syukur Terhadap Kebahagiaan pada Remaja. Latar belakang penelitian yang pertama, manusia pada umumnya menginginkan kebahagiaan dalam hidup, di mana kebahagiaan menjadi kehidupan yang sangat diinginkan oleh manusia, karena ketika merasa bahagia, perasaan senang dan puas yang akan dirasakan dalam hidupnya. Kebahagiaan dapat berasal dari keadaan baik yang dirasakan atau suatu hal buruk yang dilakukan. Namun, jika terjadi keadaan yang tidak baik atau tidak sesuai dengan yang diinginkan, maka dapat membuat seseorang merasa tidak bahagia. Seperti yang terjadi di berbagai negara, salah satunya di negara Indonesia, yaitu adanya pandemi COVID-19. Dilaporkan dari kompas.com bahwa terdapat hasil analisis regresi berganda yang menyatakan bahwa 23% masyarakat Indonesia merasa tidak bahagia di masa pandemi karena adanya tuntutan kebijakan pemerintah yang mewajibkan masyarakat untuk melakukan physical distancing. Adanya kebijakan tersebut diakibatkan karena kondisi dan keadaan negara yang sedang tidak baik-baik saja dan sebelumnya belum pernah terjadi, sehingga menjadi pemicu menurunnya tingkat kebahagiaan masyarakat Indonesia. Perasaan tidak bahagia yang dirasakan oleh masyarakat dapat berpengaruh buruk baik bagi dirinya sendiri maupun orang di sekitarnya. Dilaporkan juga oleh CNN Indonesia bahwa terdapat sebuah penelitian yang menghasilkan bahwa orang yang hidup di dekat orang-orang yang merasa tidak bahagia akan memberikan dampak pada kesehatan yang buruk dan usia yang lebih pendek. Dengan begitu, dampak negatif yang ditimbulkan dari perasaan tidak bahagia dapat menjadi tolak ukur bahwa kebahagiaan menjadi salah satu bagian penting bagi kehidupan manusia. Dan selanjutnya itu kebahagiaan dan rasa syukur. Kebahagiaan menjadi atau kebahagiaan termasuk ke dalam salah satu konsep psikologi positif yang mana dapat disatukan dengan berbagai konsep lainnya seperti rasa syukur. Dan Seligman 2002 menemukan 6 virtus dan 24 strength yang dimana rasa syukur termasuk dalam virtus transcendence yang menjadi salah satu strength di dalamnya. Strength merupakan kekuatan dalam diri seseorang atau manusia yang mampu membuat seseorang menjadi atau menjalani hidup dengan baik. Terdapat beberapa penelitian sebelumnya terkait kebahagiaan dan rasa syukur. Salah satunya dijelaskan oleh Jin Yu tahun 2020 bahwa terdapat sebuah penelitian mengenai orang dengan tingkat rasa syukur yang tinggi cenderung merasa lebih bahagia dan lebih puas dalam hidup. Sama halnya yang dijelaskan oleh McCulloch, Sang, dan Emmons dalam Valehani dan kawan-kawan tahun 2019, bahwa seseorang dengan rasa syukur yang lebih besar menjadi lebih puas dengan hidup dan memiliki potensi yang lebih besar untuk dapat mengalami emosi positif dalam hidup. Dengan emosi positif, perasaan puas dan perasaan bahagia dapat memotivasi seseorang untuk terlibat dalam perilaku positif yang bermanfaat bagi kehidupannya, baik bagi kehidupan dirinya sendiri maupun kehidupan di sekitarnya. Dengan demikian, mengenai dampak positif dari rasa syukur pada kebahagiaan, terdapat studi sebelumnya yang menunjukkan bahwa rasa syukur memiliki dampak positif pada kebahagiaan remaja karena melibatkan refleksi, emosi positif, perilaku sosial adaptif, dan hubungan yang memfasilitasi kesejahteraan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa keterkaitan antara kebahagiaan dan rasa syukur memiliki keterkaitan yang positif pada remaja. Namun, dijelaskan oleh Ricard dan kawan-kawan tahun 2017 bahwa studi tentang rasa syukur masih jarang dilakukan di kalangan remaja, yang sebenarnya mungkin sangat penting bagi remaja karena rasa syukur umumnya dianggap termasuk ke dalam konteks interpersonal. Berdasarkan uraian tersebut,
Maka tujuan penelitian ini yaitu menguji pengaruh rasa syukur terhadap kebahagiaan pada remaja. Selanjutnya, pembahasan mengenai kebahagiaan. Kebahagiaan adalah suasana hati atau emosi positif yang dihasilkan dari kendali diri yang positif, baik secara emosional maupun kognitif, yang menjadi motivasi seseorang untuk menikmati kegiatan-kegiatannya dengan baik, sehingga timbul perasaan bahagia dalam diri. Ketika seseorang dapat mengendalikan dirinya dengan positif, maka akan menghasilkan suasana hati atau emosi positif dalam diri, yang dimana dapat mendorong atau memotivasi seseorang untuk menikmati kegiatan-kegiatannya dengan baik, sehingga timbul perasaan bahagia dalam diri. Dijelaskan oleh Hills dan Argyll tahun 1998, kebahagiaan dapat dipahami dari beberapa dimensi, yaitu kepuasan hidup, efikasi, empati, pandangan yang positif, kesejahteraan dalam hidup, keceriaan, dan harga diri. Dijelaskan pula oleh Seligman tahun 2002, kebahagiaan dapat dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu faktor bawaan, faktor situasi kehidupan, dan hal-hal yang dapat dikendalikan oleh diri sendiri. Dari ketiga faktor tersebut, rasa syukur termasuk ke dalam faktor yang 3, yaitu hal-hal yang dapat dikendalikan oleh diri sendiri, di mana kebahagiaan merupakan tanggung jawab dari setiap manusia, dan segala sesuatu dalam hidup tergantung pada karakter pribadi dan pilihan-pilihan dalam hidup untuk menyikapi berbagai situasi kehidupannya. Rasa syukur dapat ditanamkan oleh diri seseorang sebagai karakter atau kekuatan karakter dalam dirinya untuk menghadapi situasi-situasi dalam kehidupannya. Selanjutnya itu pembahasan mengenai rasa syukur. Rasa syukur adalah suasana hati seseorang dalam respon segala sesuatu dengan emosi positif dan tidak mengabaikan aspek-aspek negatif dalam hidupnya, di mana emosi positif tersebut diekspresikan sebagai rasa terima kasih ketika mendapat manfaat dari orang lain maupun keindahan alam yang menyenangkan, sehingga menjadi pemicu seseorang untuk berkontribusi dalam hidupnya dengan baik. Dengan begitu, orang yang bersyukur akan merespons segala sesuatu dengan emosi positif dan menerima aspek negatif yang terjadi dalam hidupnya. Dijelaskan oleh McCulloch, Emmons, dan Sang tahun 2002 bahwa terdapat 4 dimensi rasa syukur. Yang pertama yaitu intensity, di mana seseorang yang mengalami peristiwa positif dalam hidupnya diharapkan dapat merasa lebih bersyukur daripada seseorang yang cenderung kurang bersyukur. Yang kedua yaitu frekuensi, di mana seseorang akan mengucapkan rasa syukur setiap hari atas bantuan atau tindakan, bahkan hal sekecil pun yang dilakukan atau diterima dari orang lain. Yang ketiga yaitu span, di mana mengacu pada keadaan hidup yang membuat seseorang merasa bersyukur pada waktu tertentu, pada saat mengalami atau mendapatkan suatu kebaikan dari orang lain. Yang keempat yaitu density, di mana seseorang yang cenderung bersyukur selalu dapat mengingat kebaikan orang lain atas suatu hal positif. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan metode uji regresi, di mana teknik sampling yang digunakan itu teknik sampling aksidental, yang pengambilan sampelnya dilakukan berdasarkan responden yang secara kebetulan bertemu dengan penulis dan sesuai dengan kriteria responden yang dibutuhkan sebagai sumber data. Kriteria responden yaitu laki-laki dan perempuan yang sedang dalam perkembangan remaja akhir dengan rentang usia 18-22 tahun. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan menyebarkan kuesioner secara online melalui Google Form. Selanjutnya itu teknik analisa data dan instrumen penelitian.
Teknik analisa data menggunakan IBM SPSS Statistik 25, kemudian diuji menggunakan uji regresi. Sedangkan instrumen penelitian untuk variabel rasa syukur diukur dengan alat ukur The Gratitude Questionnaire yang disusun oleh McCulloch, Emmons, dan Sang tahun 2002 yang terdiri dari 6 item dan dimodifikasi menjadi 18 item sesuai dengan indikator yang ada. Kemudian untuk variabel kebahagiaan diukur menggunakan alat ukur The Oxford Happiness Questionnaire yang disusun oleh Hills dan Argyll tahun 2002 yang terdiri dari 29 item. Selanjutnya itu hasil tryout, validitas, dan reliabilitas. Untuk alat ukur rasa syukur menggunakan The Gratitude Questionnaire, dari 18 item pernyataan terdapat 13 item valid dan 5 item tidak valid dengan Cronbach alpha sebesar 0,827. Sedangkan untuk alat ukur kebahagiaan dengan menggunakan The Oxford Happiness Questionnaire, dari 29 item pernyataan terdapat 20 item valid dan 8 item tidak valid dengan Cronbach alpha sebesar 0,896. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.